Saudara, Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tahun 2024, Harganas mengusung tema Keluarga Berkualitas Menuju Generasi Emas tahun 2045. Saya saat ini sudah berada di studio BKKBN Provinsi Maluku. Bersama saya ada PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Ibu Min Kubro. Selamat siang Ibu Min. Selamat siang. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Saya melihat ini terlalu banyak sibuk ya untuk menuju ke beberapa kabupaten. Banyak sekali program. Ibu Min, kalau kita melihat tentang Harganas, Hari Keluarga Nasional, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang sehingga terbentuknya Hari Keluarga Nasional ini? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk Hari Keluarga Nasional ini, dia mulai awal sejak tahun 1945, sejak kemerdekaan itu, situasi kondisi saat itu di mana perkembangan penduduk ini dia semakin meningkat, dan pada saat itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Nah, menyikapi hal itu maka dilakukan berbagai hal ya yang menjadikan bahwa perjuangan yang gigih pada zaman perjuangan kemerdekaan itu ya tahun 1949 itu Belanda menyerahkan kedaulatan seutuhnya kepada bangsa Indonesia, sehingga kemudian pada tanggal 29 Juni 1949 itu perjuangan dikembalikan kepada keluarga. Inilah yang melandasi lahirnya Hari Keluarga Nasional. Kemudian juga awalnya itu bahwa puncak kristalisasi perjuangan untuk keluarga berencana adalah dengan program Bangun Rencana pada zaman Orde Lama. Ya, jadi Pak Presiden itu kemudian Pak Presiden pada saat itu Pak Soeharto sangat giat sekali untuk bagaimana program ini digalakkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, sehingga ada gerakan KB Nasional. Nah, gerakan KB Nasional ini juga yang membawa pada saat itu Presiden Soeharto mendapat award di tingkat internasional PBB pada saat itu. Nah, ini juga merupakan salah satu cikal bakal sehingga memang ditetapkan tanggal 29 Juni itu sebagai Hari Keluarga Nasional. Baik, jadi sejarahnya seperti itu ya. Ibu Min, kalau kita melihat 31 tahun saat ini Hari Keluarga Nasional. Nah, kalau kita mendengar tentang sejarahnya yang tadi sudah disampaikan Ibu Min, latar belakangnya hingga akhirnya Hari Keluarga Nasional ini sendiri. Apa sebenarnya yang saat ini dilakukan oleh BKKBN Provinsi Maluku untuk mensiasati keluarga sebagai basis generasi emas itu sendiri? Jadi memang dalam pelaksanaan berbagai program di Indonesia, khususnya di Maluku, memang tantangannya cukup luar biasa. Kenapa? Yang pertama bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah untuk desentralisasi seluruh OPD KB kabupaten kota itu masuk ke daerah. Nah, itu membuat jaringan kami dari pusat provinsi ke bawah sedikit terhambat karena otonomisasi, karena memang kita tidak bisa langsung ke kabupaten untuk intervensi langsung terkait dengan program. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, bahkan OPD-OPD yang ada di lapangan untuk bagaimana bisa mensinkronkan program BKKBN yang dari pusat, provinsi, dan bisa langsung kepada masyarakat. Karena juga kami kan masih punya tenaga lapangan, teman-teman petugas lapangan yang memang ditugaskan di kabupaten kota Maluku. Nah, sehingga memang kita punya tantangan tersendiri sebenarnya, apalagi di Maluku ini kan daerah kepulauan. Betul. Daerah kepulauan ini juga membatasi pergerakan dari program-program yang ada. Nah, sebenarnya apa yang menjadi masalah utama
keluarga di Provinsi Maluku ini yang dilihat dari sisi BKKBN? Apakah masalah kesehatan atau masalah hal-hal lain yang mungkin? Sebenarnya kalau mau dilihat dari spesifik keluarga ini, dia banyak sisi yang dilihat, baik dari sisi kesehatannya, kemudian juga kalau dari BKKBN kan melihat dari ketahanan keluarga. Karena memang semua pembangunan itu, semua sumber daya manusia, kualitasnya itu semua mulai dari keluarga. Karena dari keluarga merupakan basis utama pembinaan bahkan pendidikan. Jadi memang BKKBN kan punya dasar programnya itu adalah keluarga. Jadi kami memang tetap memperkuat pembangunan keluarga dari sisi pembinaan, mulai dari balita, mulai dari lahir ya. Jadi BKKBN ini melihat mulai dari lahir sampai lansia. Jadi kita punya program-program mulai dari 0 sampai 1 tahun di dalam program Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita. Bagaimana kita fokus pada keluarganya, bagaimana dari keluarga itu bisa pembentukan karakter anak itu mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Karena itu kan masa-masa pembentukan otak di situ. Kalau pada saat itu kalau tidak diberikan pembinaan, pendampingan dan pengasuhan anak yang baik pada usia emas itu, usia 0 sampai 2 tahun itu, maka hasilnya ketika usia ke situ ke atas, setelah itu akan mempengaruhi mereka. Jadi memang betul-betul harus pendampingan betul pada usia itu. Nah itu di situ BKKBN dengan program Bina Keluarga Balita, bagaimana pendampingan keluarga, ya program kita itu kepada keluarga yang punya balita untuk bisa pendampingan tumbuh kembang anak itu dengan baik. Kalau masalah stunting? Terkait dengan stunting, karena memang kalau stunting ini kan ya pola asuh keluarga juga sangat mempengaruhi. Ya, dan terkait dengan stunting pun juga kami dari BKKBN ini di dalam sisi pencegahan stunting. Jadi kita ya mulai dari hulu, pencegahan dari hulu dari remaja. Kita punya program Bina Keluarga Remaja. Kita punya program PR. Kita punya program genre. Nah itu semua muaranya di remaja. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada keluarga yang punya remaja untuk pendampingan terhadap remaja, supaya ya setidaknya menikah idealnya umur 21 dan 25 tahun. Terus bagaimana remaja itu bisa menghindari diri dari 3 hal: narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Nah, ketika 3 hal ini yang selalu dikumandangkan BKKBN melalui teman-teman genre, nah itu memberikan pemahaman kepada seluruh remaja yang ada di Maluku bahkan di Indonesia supaya harus dihindari ini. Karena kalau menikah muda itu akan memberikan dampak terhadap khususnya bagi seorang ibu. Artinya kalau dia masih muda dalam perkembangan dari sisi kesehatan, seorang perempuan itu kan organ reproduksi kalau tidak salah itu kan di atas 20 tahun itu baru matang. Dan kalau menikah di bawah itu, yang pasti itu akan mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak. Satu. Yang kedua, bahwa ketika belum mencapai usia kematangan, itu kan kalau hamil di bawah umur 20, kan itu kan ibu masih membutuhkan gizi untuk pertumbuhan ibu. Untuk kesempurnaan tubuh gitu ya, kemudian organ reproduksi. Sementara sudah ada janin yang juga membutuhkan gizi. Cukup berisiko juga bagi ibu maupun anak gitu. Jadi memang kalau ini tidak dikumandangkan terus, maka kalau pernikahan dini itu resiko kematian ibu dan anak yang tinggi. Nah kemarin juga ada satu ilmu ya, kebetulan kepala BKKBN kita ini kan orang kesehatan, dokter kandungan. Jadi kemarin juga disampaikan kalau menikah muda itu akan mempengaruhi seorang perempuan ketika dia di lanjut usia itu mudah terkena osteoporosis, perapukan tulang ya. Nah itu sebenarnya itu dampaknya dari pernikahan dini itu, karena pada saat itu gizi yang harus ini untuk anak ternyata untuk ibu yang untuk pertumbuhan tulang dan sebagainya itu sudah diambil oleh anak, sehingga akan mengurangi kadar daripada itu. Itu ilmu memang kemarin juga yang buat kami dapat.
begitu pentingnya BKKBN terhadap keluarga, sehingga memang banyak program yang harus dibuat untuk keluarga. Kita tahan sebentar dulu. Kita akan kembali berbincang lebih seru ini kayaknya. Baik, tetaplah bersama kami di podcast BKKBN Provinsi Maluku. Baik, kita kembali di podcast BKKBN Provinsi Maluku, masih bersama dengan PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Ibu Min Ubro. Ibu Min, menarik sekali tentang penjelasan Anda tentang bagaimana sih kekuatan keluarga itu sendiri, dan itu menjadi tanggung jawab dari BKKBN. Dari hasil apa yang Anda sampaikan tadi, pemirsa di dulu juga ingin tahu lebih jauh tentang seberapa pentingkah keluarga itu di mata BKKBN itu sendiri. Yang seperti tadi kami sampaikan bahwa karena BKKBN ini memang berbasis keluarga, jadi memang keluarga itu bagi BKKBN suatu hal yang sangat penting yang harus betul-betul dilakukan intervensi, bahkan dilakukan pendampingan khusus terhadap keluarga. Karena dari keluarga ini, maka yang tadi saya bilang, kalau dalam pembinaan keluarga itu betul-betul dilakukan dengan baik, maka dari dalam keluarga itu akan timbul generasi yang betul-betul akan, yang pertama bisa menjadi generasi yang berkualitas, ya, menjadi generasi berkualitas karena pendampingan daripada keluarga, pola asuh yang tadi saya bilang. Pendampingan 0 sampai 2 tahun itu kan pertumbuhan otaknya di situ terjadi. Dari asupan gizinya juga harus diperhatikan. Kemudian kan kalau perilaku anak di luar itu kan semua tercermin dari dalam keluarga. Nah, ketiga, pembinaan dari dalam keluarga, baik itu gizi, kemudian perilaku, attitude mereka itu dibina betul, didasari betul dalam bina keluarga. Berarti anak yang keluar dari lingkungan keluarga itu betul anak-anak yang berkualitas, baik secara fisik maupun secara perilaku, itu akan baik. Nah, itu yang menjadikan keluarga bagi BKKBN itu sangat penting sekali. Dan saya melihat tema di 31 tahun BKKBN ini, keluarga berkualitas menuju generasi emas, dan itu tanggung jawab cukup besar dengan daerah Pulau Ambon, Provinsi Maluku yang begitu luas dengan jangkauan yang terbatas karena pulau-pulau itu tadi. Apa yang disiasati oleh BKKBN sehingga bisa sampai ke daerah-daerah yang memang sulit terjangkau? Yang pasti, yang pertama kita ini punya program kan nasional, jadi dari pusat sampai provinsi, dan itu harus kita jabarkan langsung ke kabupaten kota semua. Kita tetap membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan juga sampai ke kabupaten desa. Artinya bahwa kita masih punya teman-teman penyuluh lapangan di kabupaten kota yang mereka ditempatkan itu di kecamatan, level kecamatan, gitu. Jadi apa yang menjadi program kami secara keseluruhan, kami bisa langsung turun ke bawah, ya. Tinggal kita perkuat mereka untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah, seperti itu. Dan juga kebetulan kami disupport juga walaupun sudah otonomisasi, tapi kami masih disupport dengan anggaran dari BKKBN pusat melalui dana dana khusus dana DAK, ya, untuk sebagai stimulan untuk pelaksanaan berbagai program KB, kependudukan dan keluarga berencana di kabupaten kota. Kemudian juga kita selalu membangun koordinasi sampai di tingkat desa. Karena kita juga punya selain PKB PLKB, kita punya kader-kader PPKBD, sub PPKBD. Mereka selalu membantu kami dalam berbagai program-program kami, penyuluhan, sosialisasi. Kemudian terkait juga untuk stunting ini, kita punya tim pendamping keluarga.
Nah itu, jadi mereka itu kepanjangan tangan daripada kami di lapangan sampai di level desa untuk berbagai program-program. Sehingga memang program kami itu menyentuh masyarakat. Yang lagi trending adalah masalah stunting, dan ini menjadi intervensi pemerintah pusat juga untuk mencegah stunting ini semakin banyak. BKKBN sendiri punya data tidak tentang stunting, khususnya untuk Provinsi Maluku? Kalau terkait dengan data, kami punya data terkait dengan keluarga berisiko stunting. Karena kalau data stunting kita semua merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan, mulai Dinas Kesehatan, stuntingnya dari situ. Jadi tapi tetap kita berkolaborasi. Kalaupun data stunting itu tetap kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan supaya data kita satu. Betul. Iya. Begitu juga kalau mereka yang ingin membutuhkan data keluarga berisiko stunting, kami dari BKKBN siap. Baik Bu, untuk penanganan sendiri BKKBN langsung ataukah ada berkolaborasi dengan dari dinas lain untuk penanganan stunting ini? Iya. Kalau untuk penanganan stunting kita masing-masing dengan tupoksi kita masing-masing. Tetapi kita tetap membangun koordinasi. Karena koordinasi itu penting. Karena kita juga ini semua sudah ada dalam satu bingkai tim percepatan penurunan stunting. Tim percepatan stunting. Jadi dari sisi BKKBN kan terkait dengan penanganan tidak langsung sensitif. Jadi kita pencegahan. Nanti kalau secara pencegahan ada sekitar 30% itu penanganan dan 70% itu pencegahan, termasuk BKKBN. Jadi pencegahan secara sensitif dan spesifik. Baik. Dan Ibu Min, BKKBN sendiri ini kan kami juga melihat bagaimana BKKBN Provinsi Maluku ini sangat giat terus. Jadi di media-media sosial kami juga melihat bahwa dari BKKBN Provinsi Maluku paling banyak itu turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi termasuk dengan kader-kader yang ditanyai. Seberapa jauh BKKBN ini terus mengupayakan mendorong kadernya ini untuk menjadi perpanjangan tangan dari BKKBN di pusat ini? Mungkin sebelum itu ya, dalam melaksanakan berbagai program kegiatan, baik itu program Bangga Rencana maupun percepatan penurunan stunting, yang pasti BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Memang kami berdasarkan peraturan Presiden, kami diberikan tanggung jawab sebagai koordinator. Jadi kami tetap membangun koordinasi dengan berbagai lintas, baik pemerintah daerah, ya, kemudian juga mitra terkait, dinas-dinas terkait, bahkan juga dengan tim penggerak PKK. Ya. Dengan tim penggerak PKK selalu melakukan kerjasama. Kemudian juga kemarin karena mungkin yang mantan ketua tim penggerak PKK Ibu Wide itu kan sangat aktif sekali untuk penanganan stunting gitu. Sehingga beliau juga dinobatkan sebagai duta parenting gitu. Jadi memang dengan tanggung jawab sebagai duta parenting itu beliau itu turun ke desa, turun sampai ke daerah-daerah yang memang selama ini mungkin juga belum terjangkau. Beliau turun untuk bagaimana bisa mensosialisasikan dan juga bisa menggerakkan keluarga ini untuk bisa betul-betul memperhatikan keluarga gitu, dan bersyukur untuk beberapa saat itu memang terjadi penurunan stunting yang cukup signifikan. Ya, kami juga melihat data itu sebenarnya di tahun 2024 sudah pasti sekali, dan itu salah satu peranan penting juga. BKKBN juga merupakan bagian dari itu. Nah, Ibu Min, terkait dengan Hari Keluarga Nasional dengan mengarah kepada pemeliharaan keluarga, karena di situ ada generasi emas yang nanti lahir pada tahun 2045 itu sendiri. Apa program-program yang memang sudah dipersiapkan BKKBN untuk mengarah kepada generasi emas ini sendiri? Iya, yang kami di BKKBN ini untuk program-program yang pasti seperti kami sampaikan tadi itu, ya. Jadi karena memang program-program itu mulai dari keluarga, jadi kami mulai dari program dari balita. Jadi memang kita mempersiapkannya itu untuk generasi emas itu tidak bisa yang generasi remaja sekarang baru kita mempersiapkan mereka. Harus kita mulai dari lahir. Bahkan bukan dari lahir lagi, dari belum direncanakan pun juga kita harus sudah siapkan. Artinya mulai dari seorang calon pengantin.
Dari seorang remaja, ya. Dari seorang remaja itu BKKBN sudah memberikan pendampingan, sudah memberikan sosialisasi, ya, bagaimana itu menjadi menjadi generasi yang emas yang dipersiapkan dengan mempersiapkan sedari dini. Artinya bahwa menikah yang ideal itu umur berapa, ya, menikah ideal umur berapa, kemudian ideal punya anak itu usia berapa, kemudian jumlah anak itu berapa. Nah, itu semua sudah dipersiapkan gitu. Jadi memang kita memang tidak intervensi, misalnya harus untuk menjadi generasi emas itu dari BKKBN harus minum susu, harus makan ini, tidak. Tapi kita bagaimana ya istilahnya memperkuat ketahanan keluarga dengan mengubah mindset masyarakat, terutama keluarga, terutama remaja, untuk mempersiapkan diri dari sekarang untuk mempersiapkan generasi emas yang akan datang. Oke. Baik, ini menarik sekali Ibu Mi. Tapi kita tahan dulu. Ya. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di podcast BKKBN. Baik, masih bersama kami di podcast BKKBN dengan Ibu Min Ubro. Ibu Min, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Min. Nah, dari semua program-program yang telah dilaksanakan oleh BKKBN itu sendiri sampai ke pelosok-pelosok desa yang memang boleh dikategorikan sulit terjangkau, sebenarnya apa dampak dari program-program yang sudah dibuat? Yang pasti dari berbagai program yang kami lakukan itu bermuaranya berharap bahwa akan memberikan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia. Ya. Dan dari program-program kami yang kami lakukan beberapa kali evaluasi maupun memberikan dampak yang cukup baik, peningkatan. Dan salah satunya yang berdampak kepada kualitas sumber daya manusia adalah ketika IPM Maluku itu untuk tahun 2023 itu 70,49. Dia berbeda 4 poin saja dari IPM nasional 74,39. Jadi memang itu yang memberikan sedikit kelegaan lah buat kami bahwa apa yang kami kerjakan sampai ke lapangan itu memang bisa memberikan dampak, walaupun mungkin tidak seberapa, tapi tetap memberikan dampak terhadap pembangunan di Maluku. Betul sekali. Baik, terakhir, apa harapan Ibu terhadap keluarga-keluarga yang ada di Maluku? Harapan kami dari BKKBN bahwa untuk khususnya di Provinsi Maluku, mari kita perkuat ketahanan keluarga dengan kita kembali ke keluarga, kembali ke meja makan. Karena dengan di meja makan kita bisa membangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan anggota keluarga, pembinaan untuk keluarga, untuk anak-anak di situ. Sehingga dari dalam keluarga bisa akan meningkatkan pembinaan pola asuh yang baik dari dalam keluarga, sehingga diharapkan nantinya bisa menjadikan keluarga-keluarga di Maluku adalah keluarga-keluarga yang berkualitas. Baik Ibu Min, terima kasih banyak. Kapan-kapan kita berjumpa kembali di BKKBN, dan saya percaya bahwa BKKBN di usia 31 tahun ini akan terus berupaya untuk membangun ketahanan keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Min. Dan saudara, demikian perbincangan kami dengan Kepala PLT, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Ibu Min Ubro. Ingat, untuk melahirkan generasi emas perlu keluarga yang berkualitas. Sampai jumpa.